Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya muliakan Al-Ustadz Dr. Ahmad Zuhri LCMA dan teman-teman sekalian. Dalam video ini, saya Rofiatul Khairiyah Nasution akan membahas mengenai sejarah perkembangan tafsir di Mesir. Di antara negara-negara Islam yang turut memberikan andil dalam perkembangan khazanah intelektual Islam, Mesir nampaknya sangat layak untuk mendapatkan apresiasi tersebut. Kemunduran Baghdad, Mesir selalu menjadi kiblat perkembangan dunia Islam, terutama setelah tampilnya para reformis semisal Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Karena itulah, tidak mengherankan jika di negara ini kajian tafsir Al-Quran menjadi salah satu diskursus keilmuan yang turut mewarnai peta pemikiran Islam Mesir. Perkembangan seperti itu terus berlangsung sampai saat ini. Mesir menjadi pintu gerbang masuknya Islam ke wilayah yang selama berabad-abad berada dalam kekuasaan Romawi. Sejak Rasulullah masih hidup, Mesir sudah menjalin hubungan baik dengan Rasulullah. Salah satu buktinya adalah beliau mempunyai istri yang berkebangsaan Mesir yang bernama Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Meskipun hubungan Mesir dengan dunia Arab itu sudah terjalin di masa Rasulullah, namun imperium Islam masuk ke Mesir itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang pada ketika itu sahabat Amr bin As itu mengusulkan kepada Umar bin Khattab agar Mesir ditaklukkan. Nah, setelah Mesir ditaklukkan, Umar bin Khattab mengangkat Amr bin As itu sebagai gubernur di Mesir. Nah, ketika Amr bin As menjadi gubernur di Mesir, Amr bin As menjadikan kota Pustat itu sebagai ibu kota. Nah, kemudian beliau juga mendirikan masjid yang kita kenal dengan Masjid Amr bin As. Nah, di sini ada potret Masjid Amr bin As ya. Kalau kita lihat dari luar nih, di bagian atas ini ada potret Masjid Amr bin As, dilihat dari luar. Kemudian kalau yang di bawah ini Masjid Amr bin As kalau kita lihat di dalam. Nah, sayangnya puing-puing peninggalan awal-awal Masjid Amr bin As ini sudah tidak ada lagi. Nah, jika dikaji lebih jauh, ternyata kajian tafsir di Mesir ini telah tumbuh berkembang sejak Imperium Islam, tepatnya tadi pada masa Umar bin Khattab. Tentunya tafsir dalam hal ini juga telah memulai babak sejarahnya di negara tersebut. Berbagai jenis tafsir Al-Quran lahir dari tanah intelektual Mesir yang subur ini. Kemudian, dalam periodisasi perkembangan kajian tafsir ini ada 3 periode. Yang pertama adalah fase pembentukan, kemudian fase kodifikasi, kemudian ada fase pembaharuan. Nah, pada fase pembentukan itu secara natural kebutuhan tafsir muncul ketika umat Islam kesulitan dalam memahami kandungan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Begitu pula halnya kondisi umat Islam di Mesir, terutama pada fase-fase awal Islam masuk ke wilayah tersebut. Tafsir pun menjadi salah satu tuntutan yang mutlak diperlukan. Sahabat Amr bin As itu sebagai gubernur itu dianggap sebagai orang yang turut berjasa dalam menyebarkan tafsir Al-Quran di Mesir. Selain Amr bin As juga ada beberapa sahabat yang turut andil dalam menyebarkan tafsir gitu. Di antaranya ada Abu Ayyub Al-Ansari, Utbah ibn Nudar, dan sahabat lainnya. Dan dari para sahabat ini bermunculan tabi'in Mesir yang meriwayatkan dan menyebarkan tafsir-tafsir Nabi tersebut. Pada fase At-Takwin ini, dominasi madrasah tafsir Mekah menjadi cikal bakal tumbuh berkembangnya gerakan tafsir di Mesir. Kemudian tafsir mazhab Mekah ini dikembangkan oleh 2 murid Ibnu Abbas ya yang terkenal, yaitu Mujahid yang pernah rihlah ke Mesir pada pertengahan abad ke-1 Hijriah dan Ikrimah yang juga singgah ke negeri tersebut.
Pada periode awal Islam di Mesir ini sangat bersifat kondisional. Tafsir pada masa ini ya, tafsirnya itu bersifat kondisional dan hanya muncul pada peristiwa tertentu. Riwayat-riwayat pun masih terpencar. Kemudian fase kodifikasi. Proses kodifikasi tafsir di Mesir ini diperkirakan sudah dimulai sejak awal abad ke-2 Hijriah, sekitar akhir pemerintahan dinasti Umayyah dan awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, berikut adalah potret awal tafsir di Mesir, yaitu diantaranya ada tafsir Abu Ja'far An-Nahas, kemudian ada tafsir Abu Bakar Al-Adfawi, kemudian ada tafsir Jalalain, ada tafsir As-Suyuti, kemudian tafsir Al-Khatib As-Sorbini. Nah, yang pertama tafsir Abu Ja'far An-Nahas. Abu Ja'far An-Nahas ini adalah seorang mufasir yang berkebangsaan Mesir. Beliau pernah belajar ke berbagai guru besar di Mesir pada bidangnya. Nah, karya tafsir beliau ini namanya Ma'anil Quran. An-Nahas dalam manhaj tafsirnya ini menggunakan pendekatan kebahasaan dengan mengadopsi pendapat para ulama pendahulu dan juga pakar bahasa dalam menyingkap makna-makna, ungkapan yang ganjil, hukum-hukum, nasakh dalam Al-Quran. Kemudian ada tafsir Abu Bakar Al-Adfawi yang beliau berikan nama dengan Al-Istighna fi Ulumil Quran. Ini merupakan karya beliau yang monumental dan ini diselesaikan selama 12 tahun. Sesuai dengan nama kitabnya, Al-Adfawi menginginkan tafsir ini menjadi dairah Qur'aniyah yang mampu menghimpun segala hal yang terkait dalam Al-Quran. Karena itulah sebagian ahli mengatakan bahwasanya karya Al-Adfawi ini sebagai karya tafsir terbesar pada masanya. Kemudian ada tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini ditulis oleh dua orang mufasir Mesir yang kebetulan memiliki dua nama yang sama ya. Yang pertama adalah Jalaluddin Mahali, kemudian ada Jalaluddin As-Suyuti. Nah, karena itulah tafsir ini dikenal dengan nama tafsir Jalalain ketimbang nama tafsir tersebut, yaitu tafsir Al-Qur'anil Azim. Dalam tafsir Jalalain ini, Al-Mahali menafsirkan dari surah Al-Kahfi hingga surah An-Nas, kemudian baru mengulas surah Al-Fatihah. Setelah itu beliau wafat sehingga tidak sempat menafsirkan surah-surah yang lain. Kemudian As-Suyuti pun merampungkan tafsir tersebut dengan menafsirkan surah Al-Baqarah hingga surah Al-Isra. Nah, untuk menjaga objektivitasan keilmuan, As-Suyuti meletakkan tafsir surah Al-Fatihah ini di akhir kitabnya agar orang tetap menilai bahwa tafsir tersebut adalah karya Mahali. Secara metodologis, tafsir ini tergolong ijmali karena uraiannya ringkas namun padat. Nah, antara dua mufasir ini saling melengkapi ya. Kemudian ada tafsir Suyuti. Nah, selain tafsir Jalalain, As-Suyuti juga menulis tafsir beliau sendiri gitu, yang bernama Ad-Dur Mansur fi Tafsir Al-Ma'sur. Nah, dari namanya ini kita bisa lihat bahwasanya itu adalah tafsir bil Ma'sur ya. Kemudian ada tafsir Khatib Al-Sorbini. Nah, beliau menamakan tafsirnya dengan Sirajul Munir fil i'ana ala ma'rifah ba'da ma'anil kalami Rabbina al-Hakim al-Khabir. Nah, dalam pengantar tafsirnya, As-Sorbini ini menggunakan metode yang berbeda dengan mufasir-mufasir sebelumnya. Nah, menurut As-Sorbini, tafsir-tafsir terdahulu itu pembahasannya terlalu panjang sehingga itu membosankan. Ada juga yang terlalu pendek jadi membingungkan. Nah, mulai dari situ tafsir As-Sirajnya ini As-Sorbini mencukupkan pada pendapat yang paling kuat gitu, diringkas gitu kan. Tapi yang perlu-perlu aja gitu, mengi'rab ayat jika diperlukan dan tidak membahasnya secara bertele-tele gitu. Dari kajian beberapa tafsir yang disebutkan tadi, pada fase ini terlihat adanya perkembangan yang signifikan ya dalam gerakan tafsir di Mesir. Bahkan dapat dinyatakan bahwa sejak kemunculan mazhab tafsir Mesir pada abad kedua ini telah terjadi pergeseran paradigma tafsir dari fase sebelumnya. Kemudian karya-karya ini juga
pada fase An-Nahas sampai As-Sorbini ini hampir semua kecuali tafsir Suyuti ya, Ad-Durr Mansur itu menggunakan pendekatan kebahasaan atau berorientasi pada diroyah. Selanjutnya fase pembaharuan. Nah, ini dimulai pada fase Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridho, yaitu dengan tafsir Al-Manar. Nah, tafsir Al-Manar ini memiliki karakteristik tersendiri baik dari segi penyusunannya maupun dari segi substansi penafsirannya. Corak tafsir Al-Manar ini adalah Al-Adabi Ijtimai. Karena Muhammad Abduh ini menurut beliau keterbelakangan umat Islam itu disebabkan oleh kebodohan dan kedangkalan pengetahuan mereka akibat taklid dan pengabdian peranan akal. Makanya beliau membuat tafsir seperti itu, yaitu melalui pendekatan Al-Adab Al-Ijtimai. Karena melalui pendekatan ini beliau berharap tafsir ini bisa menjadi problem solving kepada umat Islam gitu. Selanjutnya ada tafsir Muhammad Abduh. Nah, selain tafsir Al-Manar, ternyata Muhammad Abduh juga menulis tafsir ya, tafsir sendiri, yaitu tafsir Juz Amma. Nah, ini ditulis tepat 2 tahun sebelum beliau wafat. Dalam tafsir ini, ayat-ayat Al-Quran kembali diulang dan setiap kata atau kalimat itu kemudian diikuti dengan penjelasannya. Setiap surah didahului dengan pengantar umum yang singkat dan kadang terdapat penyimpangan-penyimpangan pendek dalam beberapa masalah yang bersifat umum. Kemudian ada tafsir Al-Maraghi. Nah, tafsir ini bernama tafsir Al-Maraghi. Dinisbahkan kepada penulisnya. Al-Maraghi adalah mufassir yang pertama kali memisahkan antara uraian global dan rinci dengan kombinasi pendekatan ar-riwayah dan diroyah. Dalam penafsiran yang bersumber dari riwayat, Al-Maraghi mengambil riwayat yang sahih dan didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Ketika menafsirkan ayat pun beliau pasti menyebutkan sebab nuzulnya. Tapi kalau misalnya ada dan itu asbab nuzulnya itu harus dianggap sahih menurut standar beliau. Penjelasan ayat-ayat tersebut dikemas dalam bahasa yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Kemudian ada tafsir Ali Al-Sayis. Nah, tafsir ini bernama tafsir Al-Ahkam, ditulis oleh Muhammad Ali Al-Sayis ya. Secara metodologis, tafsir hukum Ali Al-Sayis ini terasa padat dan mendalam pembahasannya. Tidak saja terlihat dari referensinya kepada berbagai kitab tafsir, akan tetapi juga orientasi pembahasannya yang aktual dengan kondisi masyarakat. Demikian juga dengan pengambilan istinbat hukumnya yang jarang ditemukan dalam kebanyakan kitab tafsir. Dalam penafsirannya, Al-Sayis tidak mengutip seluruh ayat, tetapi hanya 1-3 ayat hukum yang hendak dibahas, lalu mengemukakan makna kosakata tertentu yang dianggap penting dari ayat-ayat yang ditafsirkan. Kemudian, ayat-ayat itu dibahas secara mendalam dan ditutup dengan beberapa istinbat hukum yang dapat ditarik dari ayat tersebut. Selanjutnya, ada tafsir Said Qutb ya. Nama lengkap Said Qutb adalah Said Qutb Ibnu Ibrahim Al-Asmawi Ahmad Sulaiman. Kemudian Said ini merupakan nama asli beliau, bukan gelar yang lazim diperkenankan orang Arab kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Tafsir yang ditulis Qutb ini bernama Fi Dhilalil Quran. Tafsir ini merupakan karya beliau yang menemani kehidupan sang penulis hingga keluar masuk penjara. Metode tafsir Said Qutb ini disusun dengan tahlili, sedangkan sumber penafsiran terdiri dari 2 tahapan, yakni mengambil sumber penafsiran bil maksur, kemudian baru menafsirkan dengan pemikiran, pendapat ataupun kutipan pendapat sebagai penjelas dari argumentasinya. Sementara corak tafsir Fi Dhilalil Quran dapat digolongkan ke dalam tafsir Al-Adabi Al-Ijtima'. Selanjutnya ada tafsir Bintu Syati. Nah, Profesor Dr. Aisyah Abdul Rahman yang lebih dikenal dengan nama pena Bintu Syati merupakan mufassir wanita pertama di dunia Islam yang hidup pada zaman kontemporer dan boleh jadi
merupakan satu-satunya penafsir wanita hingga saat ini dari generasi terakhir pembaharu Islam di Mesir. Tafsir Bayanil Quran merupakan magnum opus Bintu Syati. Buku ini awalnya merupakan tema-tema yang disampaikannya untuk para mahasiswanya di Fakultas Syariah. Bintu Syati tidak mengambil seluruh surat dalam Al-Quran, namun beberapa surat pendek saja. Tidak ada ukuran yang jelas pada sistem seleksi surat yang dilakukan oleh Bintu Syati dalam tafsir ini. Corak penafsiran tafsir Bintu Syati ini adalah corak Al-Adabi. Kemudian ada tafsir Asy-Sya'rawi. Nama tafsir ini dinisbahkan langsung kepada penulisnya, yaitu Muhammad Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang mufassir Mesir kontemporer. Kitab tafsir ini tidak ditulis sendiri, tetapi disusun oleh suatu tim lajnah yang menghimpun materi ceramah dan bahan kuliah Asy-Sya'rawi. Sistematika penulisan tafsirnya dimulai dengan muqaddimah, menerangkan makna ta'awud dan tartibun nuzul. Metodologi tafsirnya bertumpu pada pembedahan kata dengan mengembalikan asal kata tersebut, mengembangkannya dalam bentuk lain, dan mencari korelasi makna antara asal kata dengan kata jadiannya. Dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, dia menyebutkan secara langsung hukum suatu perkara sehingga terhindar dari perdebatan antar mazhab. Seperti itu. Nah, selanjutnya tafsir Al-Muntakhab fi Tafsiril Quran. Ini disusun oleh tim ulama yang bernama Lajnah Quran was Sunnah. Nah, kalau di Indonesia ini bisa dibandingkan dengan tafsir Depak gitu kan, Departemen Agama gitu. Nah, setiap awal surah Al-Quran diberikan penjelasan yang memadai. Kemudian tafsiran ayat-ayatnya terpola dalam bentuk catatan kaki sesuai dengan nomor ayat yang ditafsirkan. Nah, selanjutnya ada bagaimana sih pergeseran paradigma dalam kajian tafsir di Mesir. Tadi kan sudah kita bahas dari takwin, kemudian tadwin, kemudian tajdid. Nah, dari situ tuh bagaimana pergeserannya? Dari pemetaan terhadap perkembangan kajian di Mesir ini, fase pembentukan dan fase kodifikasi, tafsir-tafsir yang muncul di Mesir masih berada dalam tataran normatif dengan didominasi pendekatan-pendekatan riwayah, ya kan? Kemudian pada fase pembentukan itu tafsir-tafsir muncul menggunakan pendekatan normatif dengan berorientasi pada riwayat-riwayat berupa hadis-hadis Nabi maupun pernyataan para sahabat, sehingga dapat dinyatakan pada fase pembentukan ini paradigma penafsiran ini disebut dengan fase tafsir al-ma'sur. Kemudian ada fase kodifikasi. Meskipun masih dengan pendekatan normatif, karya-karya tafsir yang berkembang tidak hanya berorientasi pada aspek riwayah saja ya, tetapi sudah mulai mengelaborasi aspek riwayahnya dengan kajian bahasa sebagai fokus utamanya. Sehingga paradigma penafsiran pada fase ini adalah tafsir al-lughawi yang pada gilirannya mengilhami sebagian mufassir belakangan pada abad modern ini untuk mengembangkan menjadi corak sastra atau tafsir al-adabi. Seperti tadi ya, tafsir Bintu Syati ya. Kemudian dapat diasumsikan bahwa pada kedua fase, maksudnya fase pembentukan dan fase kodifikasi ini, kajian tafsir yang berkembang di Mesir secara umum masih berada dalam tahap pra-ilmiah karena lebih didominasi pendekatan normatif. Namun, dalam dua fase ini pun dapat dinyatakan telah terjadi pergeseran paradigma, terlebih sejak kemunculan mazhab tafsir di Mesir pada abad kedua Hijriah. Ketika pada fase takwin atau pembentukan, kiblat tafsir itu kan di Mekah ya. Kemudian pada fase tadwin ini, mazhab Mekah itu tidak lagi satu-satunya aliran yang mendominasi tafsir, tetapi sudah menjadi aspek bahasa sebagai kajiannya. Ya, bisa kita lihat pada periode fase kodifikasi ini tafsir pada mulai tafsir An-Naha sampai As-Sabrin ya, kecuali tadi As-Suyuti yang Ad-Durur itu kan. Nah, selanjutnya adalah fase pembaharuan
Studi tafsir telah memulai babak baru dengan hadirnya para mujaddid tafsir yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridho. Mereka membuat pendekatan baru yang lebih objektif dan lebih memposisikan Al-Quran itu sebagai sumber hidayah sekaligus sebagai problem solving terhadap masalah-masalah sosial yang melanda umat Islam. Dengan pendekatan ini, Al-Quran akan lebih membumi karena bersentuhan langsung persoalan kemasyarakatan, dan karena itulah dapat dinyatakan bahwa pada fase pembaharuan ini paradigma penafsiran adalah tafsir al-ijtimai. Meskipun demikian, pada perkembangan berikutnya bermunculan paradigma-paradigma baru sebagaimana bahwa tren penafsiran yang berkembang selain al-ijtimai adalah al-adabi dan al-ilmi. Dari sini pula akan terlihat sejauh mana posisi kajian tafsir di Mesir mengalami perkembangan sangat pesat. Dari pendekatan yang sebelumnya masih normatif teologis, kemudian mulai menuju pendekatan yang deskriptif kritis. Selanjutnya, evolusi madrasah tafsir di Mesir. Nah, dalam kajian tafsir ada 4 madrasah tafsir yang dikenal muncul paling awal, yaitu madrasah tafsir di Mekah, madrasah tafsir di Madinah, kemudian madrasah tafsir di Kufah, dan madrasah tafsir di Basra. Selain keempat madrasah tersebut itu adanya kan di benua Asia, tetapi ada juga nih di masa era klasik ini di benua Eropa, yaitu di Andalusia, dan kalau di Afrika itu Mesir. Nah, dibandingkan beberapa wilayah Timur Tengah yang lain, Mesir ini memiliki karakter yang lebih terbuka gitu ya. Mungkin karena sejarah Mesir ini ya, banyak sejarahnya gitu ya, makanya Mesir itu lebih terbuka dan toleran gitu. Setidaknya ada 7 pilar utama dari tradisi dan letak geografis yang membentuk karakteristik tersebut ya. Keterbukaan tersebut menjadi fondasi penting bagi lahirnya berbagai inovasi dan pengembangan madrasah di tafsir Mesir. Madrasah tafsir Mesir telah ada sejak era sahabat dan tabi'in, dimulai dari penaklukan Mesir ya oleh panglima perang yaitu Amr bin As pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, kemudian di awal kelahirannya ini madrasah tafsir Mesir sangat terpengaruh oleh madrasah tafsir Mekah. Tadi sudah kita bahas ya sama-sama. Evolusi media pada madrasah tafsir Mesir dapat dipetakan menjadi 3 fase ya. Yang pertama pada fase klasik. Pada fase klasik ini menggunakan 2 media tradisional yaitu lisan dan tulisan. Kemudian fase kedua yaitu fase transisi, yaitu dimulai melibatkan teknologi yang lebih rumit yaitu media cetak dan elektronik. Kemudian pada fase ketiga adalah fase kontemporer yang menggunakan media digital. Nah, hal yang penting patut diingat ialah bahwa tiap fase pada proses evolusi media madrasah tafsir di Mesir ini tidak benar-benar terputus dan meninggalkan fase sebelumnya, jadi tetap terkait gitu. Sebaliknya, setiap fase baru yang datang berperan sebagai penambah dan pelengkap dari varian media yang sebelumnya. Media lisan melalui hafalan, tulisan tangan, buku cetak, siaran radio dan televisi itu tetap diminati di samping maraknya media digital baik yang berbentuk visual atau audio. Visual itu semisal buku digital gitu ya, audio itu rekaman suara digital seperti itu, maupun audio visual. Cukup sekian pembahasan saya mengenai sejarah perkembangan tafsir di Mesir. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan kita bagaimana sejarah perkembangan tafsir itu di Mesir gitu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.